Pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru, kondisi pelabuhan penyeberangan Merak padat oleh kendaraan pribadi yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera. Dan di stasiun Pasar Senen, rata-rata keterisian kursi mencapai 77%. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV ada Ardi Lasa dari stasiun Pasar Senen, Jakarta, dan juga kontributor Metro TV, Safrinal Sri Putra dari Pelabuhan Merak, Banten. Kita sapa terlebih dahulu di stasiun Pasar Senen. Ardi Lasa, bagaimana pantauan Anda dan kondisi terkini di stasiun Pasar Senen? Nampaknya sudah mulai padat para calon penumpang di sana. Ya, selamat pagi Alka dan juga Gema. Benar sekali bahwa tadi kalau kami melihat suasana di tempat saya berdiri saat ini, yaitu di stasiun Pasar Senen, sudah terpantau ramai. Tadi kalau kami melihat kursi-kursi di ruang tunggu ini juga sudah penuh. Ada beberapa masyarakat tadi banyak yang melakukan perjalanan melalui jalur kereta api jarak jauh di stasiun Pasar Senen ini. Namun ada yang menarik juga tadi Alka dan Gema yang kami saksikan di sini bahwa bukan hanya keberangkatan saja yang ramai, namun tadi kami melihat juga dari ketibaan di stasiun Pasar Senen ini juga ramai. Tadi kami sudah mencoba menanyakan kepada salah satu penumpang yang tiba di stasiun Pasar Senen, alasannya tiba di DKI Jakarta, tentunya di daerah Daup 1 ini, dia mengatakan bahwa masyarakat juga banyak yang melakukan mudik di wilayah Daup 1 ini atau di DKI Jakarta. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat dari PT KAI, dikatakan bahwa jumlah penumpang yang melakukan perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh ini terus meningkat, bahkan jika dibandingkan dengan kemarin 20 Desember 2024 ini meningkat 1%, di mana pada hari ini yaitu sebanyak 23.644 orang yang melakukan perjalanan. Dan ini juga terdapat 77 kereta ataupun rangkaian kereta yang melakukan perjalanan menuju ke beberapa wilayah di Pulau Jawa. Dan selain itu terkait dengan masa Natal dan Tahun Baru ini, sesuai yang telah ditetapkan oleh PT KAI sendiri, yaitu mulai dari tanggal 19 Desember hingga 5 Januari 2025, memang dari PT KAI sendiri sudah melakukan antisipasi nanti apabila terjadinya lonjakan penumpang yang melakukan perjalanan di beberapa wilayah di Pulau Jawa, di mana telah disediakan tambahan rangkaian kereta maupun penjualan tiket, di mana disebutkan bahwa tambahan ini itu sebanyak 801.623 dengan 1.412 operasional kereta api jarak jauh, di mana jika kita rata-ratakan Alka, Gema dan juga pemirsa, ini 78 perjalanan setiap harinya. Dan selain itu, dari PT KAI juga mengatakan kepada masyarakat yang memang melakukan perjalanan pada masa sekarang ini agar segera membeli tiket, karena memang meskipun dari PT KAI sudah memberikan tambahan perjalanan, namun PT KAI mengingatkan masyarakat agar tidak kehabisan tiket pada masa Natal ini. Sementara demikian, Alka, Gema, kembali ke studio. Baik, dari Jakarta kita beralih ke Pelabuhan Merak, Banten. Ada Safrinal di sana. Selamat pagi, Safrinal. Bagaimana kondisi kepadatan di Merak? Apakah antrian kendaraan sampai keluar pelabuhan? Ya, Gema dan Alka, selamat pagi. Kondisi antrian kendaraan pribadi yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera untuk menghabiskan liburan dan Natal Tahun Baru terjadi antrian baik di dalam pelabuhan maupun di kantong-kantong parkir yang ada di Pelabuhan Merak sendiri. Memang antrian tidak ada di luar pelabuhan karena pihak otoritas pelabuhan sudah mengalihkan beberapa truk yang di Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan PBJ Bojonegara. Dan kondisi saat ini memang terjadi peningkatan yang cukup tinggi terutama di dermaga eksekutif. Memang jadi pilihan untuk warga untuk menyeberang ke Pulau Sumatera. Selain cepat juga banyak dipesan oleh para pengguna jasa. Dan hingga saat ini informasi yang kita dapat untuk pelabuhan eksekutif atau pelabuhan dermaga ekspres sendiri, tiket sudah terjual dan bisa dilayani pada pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Sedangkan untuk dermaga reguler juga terjadi sedikit kepadatan karena memang kondisi cuaca di Pelabuhan Merak sudah sedikit membaik. Namun arus di bawah laut masih mengganggu aktivitas kapal bersandar di dermaga. Dan selain itu juga dapat kita informasikan bahwa saat ini dermaga untuk di Pelabuhan Merak sendiri sudah beroperasi secara keseluruhan, yaitu 7 dermaga dengan 32 kapal yang beroperasi di lintasan penyeberangan Merak-Bakauheni. Selain itu juga menyambut angkutan Natal dan Tahun Baru, pihak kepolisian juga mengantisipasi
kemacetan-kemacetan yang akan terjadi dan juga sudah membangun beberapa titik pos untuk melakukan penyekatan di antaranya pos Cikuasa Atas, pos pintu Tol Merak dan pos PAM di Jalan Raya Gerem menuju Pelabuhan Merak sendiri. Alka, Gema. Iya, Syafrinal, apa antisipasi yang dilakukan oleh ASDP jika terjadi kepadatan di Pelabuhan Merak? Pihak SDP untuk mengatasi antrian atau kepadatan yang akan terjadi yaitu mempercepat core time atau bongkar muat di dermaga dan saat ini karena cukup tinggi kepadatan pihak SDP juga mengoperasikan kapal-kapal yang daya angkutnya cukup besar. Selain itu juga adanya pembatasan truk golongan besar atau sumbu 3 ke Pelabuhan Bojonegara dan Pelabuhan Pelindo Ciwandan. Jadi kondisi Pelabuhan Merak tidak terlalu padat untuk truk-truk. Untuk pembatasan ini mulai dari tanggal 20 hingga tanggal 22 Desember dan tanggal 23 Desember hingga tanggal 26 Desember dan akan dilanjutkan pada tanggal 27 Desember hingga 1 Januari. Gema, Alka. Baik, terima kasih laporan Anda. Safrina melaporkan langsung dari Merak dan juga ada Adela dari Stasiun Pasar Senen. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.